Selamat datang di Laboratorium Biologi Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang. Laboratorium Biologi memiliki laboratorium outdoor maupun indoor. Laboratorium Biologi FMIPA Universitas Negeri Malang memiliki penunjang berupa gedung greenhouse, kebun biologi, dan lab baru, gedung baru, laboratorium plasma nutfah. Laboratorium proses belajar mengajar atau PBM digunakan untuk kegiatan pembelajaran seperti microteaching, pembuatan media pembelajaran, pengembangan e-learning, blended learning, of science, and biology lesson. Laboratorium ini digunakan untuk mendukung mata kuliah, pengembangan kurikulum, pengembangan sumber dan media ajar, perkembangan peserta didik, strategi belajar mengajar, evaluasi pembelajaran, ataupun pembelajaran biologi inovatif abad 21. Berikut beberapa contoh media dan alat peraga yang digunakan di lab PBM biologi. Yang pertama adalah hasil dari mahasiswa berupa modul LKS untuk kelas 10, 11, maupun 12. Sebagai contoh berikutnya adalah media 3D yang dibuat oleh mahasiswa. Sebagai tambahan, kondisi ruangan disesuaikan sedemikian rupa sehingga meja dan kursi di dalam ruangan ini dapat diatur untuk kebutuhan microteaching. Demikian potensi dari laboratorium PBM Biologi UM. Terima kasih. Laboratorium Ekologi merupakan salah satu dari 12 laboratorium yang dimiliki jurusan Biologi FMIPA UM. Laboratorium ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran dan penelitian tugas akhir baik mahasiswa S1, S2 maupun S3. Laboratorium Ekologi digunakan untuk praktikum mata kuliah wajib seperti ekologi dan pengetahuan lingkungan, juga mata kuliah pilihan seperti pengendalian hayati, pengelolaan sumber daya alam, ekologi pesisir, analisis vegetasi, ekologi populasi, dan lain sebagainya. Praktikum ekologi tidak hanya dilakukan di dan sekitar kampus, tetapi juga dilakukan langsung di ekosistem alami, seperti analisis ekosistem di Taman Nasional Alas Purwo, Baluran, Taman Nasional Bali Barat, dan di Pantai Kondang Merak. Dalam perkembangannya, laboratorium ekologi juga berfungsi mendukung pengembangan ilmu dan penelitian di bidang ekologi tumbuhan, ekologi perairan, taksonomi, dan ekologi hewan, biodiversitas, dan biologi konservasi, baik untuk dosen maupun mahasiswa dari UM maupun peneliti dari luar UM. Laboratorium ekologi saat ini juga sedang mengembangkan analisis permasalahan lingkungan dengan pendekatan ekosistem yang diharapkan bisa berkontribusi untuk menyelesaikan masalah-masalah lingkungan yang ada di Indonesia pada khususnya. Beberapa hasilnya antara lain adalah kami mengembangkan teknik restorasi dengan pendekatan rekayasa ekologi atau ecological engineering untuk lahan terdegradasi khususnya pada iklim tropis, dan ini sudah kami terapkan di Kalimantan sebagai salah satu lokasi pertambangan dan sudah berjalan sekitar 10 tahun. Laboratorium botani ini dimanfaatkan di berbagai kegiatan tridharma perguruan tinggi, terutamanya baik di bidang pengajaran, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Nah, dalam bidang pengajaran, laboratorium botani mendukung beberapa mata kuliah, diantaranya yaitu struktur perkembangan tumbuhan. Misalnya praktikum dalam pembuatan preparat basah dari anatomi berbagai organ tumbuhan, misalnya organ akar, organ batang, daun, dan sebagainya. Laboratorium botani ini juga menyediakan berbagai alat dan bahan yang mendukung kegiatan tersebut, misalnya ada mikroskop stereo, kemudian ada mikroskop binokuler, ada berbagai preparat awetan dari berbagai kelompok tumbuhan, misalnya ada kelompok tumbuhan berbiji terbuka maupun berbiji tertutup. Serta laboratorium ini juga memiliki satu andalan, yaitu herbarium malangensis sebagai sarana bagi mahasiswa agar mahasiswa ini mampu untuk mengidentifikasi tumbuh-tumbuhan berbiji, kemudian membuat herbarium dan juga membuat kunci identifikasi. Nah, dalam bidang penelitian agar dapat mengikuti perkembangan ilmu botani, maka laboratorium ini juga mendukung beberapa bidang kajian, diantaranya yaitu struktur perkembangan tumbuhan, keanekaragaman tumbuhan, taksonomi, serta kunci identifikasi digital.
Hasil-hasil penelitian maupun herbarium di laboratorium botani ini juga disebarluaskan kepada masyarakat dalam bentuk pengabdian masyarakat. Misalnya berbagai pelatihan pembuatan kunci identifikasi untuk guru SMA, pembuatan herbarium, dan juga pembuatan batik ekoprint. Selamat datang di Laboratorium Zoologi jurusan Biologi FMIPA UM. Beberapa alat penunjang perkuliahan dan penelitian yang ada di lab zoologi seperti mikroskop binokuler, mikroskop stereo, dan beberapa spesimen awetan yang dari awetan basah dan kering. Serta preparat jaringan dan preparat kelompok protista. Selain itu, awetan basah dan kering yang ada terdiri dari hewan yang tergolong mulai dari invertebrata hingga vertebrata. Dari sini mahasiswa dapat belajar bagaimana cara mengidentifikasi kelompok hewan dari awetan yang ada. Selain itu, lab zoologi ditunjang dengan adanya kandang burung dan kandang kupu-kupu yang terdapat di greenhouse jurusan biologi. Di dalam lab zoologi, beberapa kegiatan Tridharma perguruan tinggi kami laksanakan di sini. Kemudian beberapa mata kuliah yang menggunakan alat dan bahan yang tersedia di lab zoologi antara lain struktur perkembangan hewan, keanekaragaman hewan, parasitologi, entomologi, ornitologi, dan protista. Dalam bidang penelitian pada lab zoologi kami melakukan beberapa kajian mengenai eksplorasi distribusi keanekaragaman hayati, DNA barcoding keanekaragaman hayati, kemudian tingkah laku hewan, taksonomi, dan evolusi. Lab fisiologi tumbuhan mengakomodasi praktikum fisiologi tumbuhan, metabolisme tumbuhan, analisis pengolahan pangan, ilmu gizi, dan juga biokimia. Beberapa penelitian yang dilakukan di lab Fistum umumnya meliputi ekstraksi metabolit tumbuhan, kemudian ekstraksi pigmen tumbuhan, analisis kandungan senyawa dengan spektrofotometer, kandungan bahan-bahan pangan, dan juga penelitian terkait dengan ilmu gizi lainnya. Pengabdiannya berkaitan dengan proses pengajaran dan penelitian yang sudah disebutkan tadi juga dapat dilaksanakan di lab ini. Kemudian beberapa alat yang dapat digunakan di lab ini antara lain adalah mikroskop cahaya, baik monokuler maupun binokuler, spektrofotometer, spektrometer UV dan UV vis dan juga visible saja. Juga ada centrifuge, water bug, shaker, lemari asam, dan dalam penggunaan alat-alat tersebut masih bisa berkonsultasi dengan Bapak Ibu laboran yang ada. Selamat datang di lab biologi hewan dan manusia. Lab ini adalah merupakan lab yang menjadi salah satu lab yang berada di dalam katedra fisiologi dan struktur hewan dan manusia. Di lab ini kita laksanakan beberapa praktikum dan penelitian terkait dengan biologi hewan dan manusia, dan beberapa kegiatan penelitian yang akan dikerjakan seperti pengamatan pada histologi, ada pengamatan juga pada mata kepala fisiologi manusia dengan menggunakan catatan, menggunakan poster dan seterusnya. Juga kita bisa menggunakan ini beberapa pengamatan pada kegiatan praktikum fisiologi untuk pembelajaran juga riset, misal uji mikroskopik, profiling dari darah, kemudian profiling secara histologi, isolasi organ, profiling organ, juga pekerjaan yang nantinya mensupport terhadap penelitian yang dilakukan dan ini baru terkait dengan fisiologi. Khususnya dan ini juga mensupport pada teman-teman pada kerja fisiologi pada manusia yang banyak melakukan riset pada metabolisme, neurologi, dan cancer. Potensi besar dari ini ke depan adalah selain pelayanan kepada masyarakat, kepada mitra terutama mitra sekolah adalah pelayanan praktikum untuk siswa tingkat SMP, SMA, dan bahkan juga pada kampus lain yang setara, misal dari aktor atau aktif yang berkegiatan juga pada kampus-kampus yang lain. Harapan kami semua selaku staf di jurusan biologi FMIPA melalui kategori fisiologi hewan dan manusia melalui ini adalah pengembangan ini ke depan akan kita arahkan pada penelitian aplikatif sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman untuk penelitian yang berbau applied sciences, sehingga kita akan terus membangun kolaborasi dengan mitra. Demikian yang saya rencanakan. Terima kasih. Aktivitas yang dijalankan di Laboratorium Kultur Jaringan Tumbuhan berbasis pada Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian pada masyarakat.
Pada laboratorium ini, fasilitas baik sarana maupun prasarana cukup memadai untuk menunjang kegiatan bagi mahasiswa dan penelitian bagi dosen. Seperti kita lihat bahwa laboratorium KJT ini terdiri dari beberapa ruangan, antara lain ruang penyimpanan bahan, ruang preparasi, ruang pindah tanam, dan ruang pemeliharaan tanaman. Saat ini laboratorium KJT mengembangkan komoditi anggrek mulai dari penyemaian biji secara in vitro, kemudian aklimatisasi bibit, dan pemeliharaan tanaman. Selain itu, penelitian yang dikembangkan adalah fokus pada metabolit sekunder pada tanaman obat, juga rekayasa tumbuhan dan metabolit sekunder dengan metode dual culture oleh bakteri endemik pada tanaman obat. Lab bidang mikrobiologi berpotensi untuk tempat belajar baik teori maupun praktikum mikrobiologi dan juga untuk penelitian mahasiswa dan dosen. Di samping itu, lab mikrobiologi ini juga berpotensi untuk tempat membuat preparat bakteri, kapal, ya, dan juga kamir. Ya. Kemudian lab mikrobiologi juga berpotensi untuk menyediakan starter mata koko yang nanti bisa didistribusikan ke sekolah-sekolah yang membutuhkan dan juga perguruan-perguruan tinggi yang membutuhkan starter mata koko. Kemudian apabila ada mahasiswa yang ingin melakukan pengujian kualitas mikrobiologi makanan berdasarkan angka lempeng total bakteri dan angka lempeng total kapal juga bisa dilakukan di lab mikrobiologi. Beberapa mata kuliah di bidang mikrobiologi yang bisa dilaksanakan di lab mikrobiologi ini meliputi untuk S1 mikrobiologi, mikrobiologi pangan, mikrobiologi industri, mikologi. Kemudian untuk S2 mikrobiologi terapan dan ekofisiologi mikroba bisa dilaksanakan di sini termasuk praktikumnya juga. Selamat datang di Lab Genetika. Di lab ini kami memfasilitasi mahasiswa untuk mempelajari lebih lanjut tentang materi genetika, khususnya pada mata kuliah genetika atau materi yang terkait dengan genetika. Selain itu juga di laboratorium ini kami memfasilitasi mahasiswa untuk melakukan praktikum seperti melakukan persilangan monохibrid dan hibrid pada Drosophila, melakukan pembuatan biakan lalat Drosophila, pengamatan struktur kromosom, pengamatan pembelahan sel secara mitosis dan meiosis, serta melakukan teknik isolasi DNA sederhana. Selain itu juga, lab ini memfasilitasi mahasiswa untuk melakukan skripsi atau proyek kompetisi seperti program komunitas mahasiswa. Selain itu juga, lab ini juga dipergunakan untuk riset oleh kelompok bidang keahlian atau KBK, genetika dan biologi molekuler. Adapun instrumen-instrumen yang dimiliki oleh lab genetika berupa mikroskop stereo dan cahaya, serta UV box, dan hal ini akan saling berkorelasi dengan lab biologi molekuler. Adapun produk dari lab genetika ini, selain kami menghasilkan jurnal dan artikel, kami juga menyediakan Drosophila dengan berbagai strain, serta dengan adanya strain tersebut, kami gunakan sebagai media pembelajaran, khususnya yang terkait dengan mata kuliah genetika. Selamat datang di Lab Biologi Molekuler jurusan Biologi FMIPA UM. Lab Biologi Molekuler ini adalah lab yang bisa digunakan untuk berbagai mata kuliah, antara lain adalah teknik analisis biologi molekuler, kemudian mata kuliah endokrinologi, mata kuliah regulasi genetik, dan mata kuliah kultur jaringan hewan. Lab biologi molekuler juga digunakan untuk berbagai penelitian baik dosen maupun mahasiswa. Lab ini bisa digunakan untuk isolasi dan kuantifikasi DNA, isolasi dan kuantifikasi RNA. Selain itu juga dapat digunakan untuk Western blotting serta immunoblotting. Lab ini juga menyediakan kegiatan yang terkait dengan ELISA. Di laboratorium Mikroteknik jurusan Biologi Universitas Negeri. Pada laboratorium ini dilengkapi oleh peralatan seperti mikrotom, parafin dan inkubator, kulkas, desikator, dan oven yang menunjang kegiatan yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa untuk pembuatan
preparat sari serta polen, preparat alga, preparat jaringan hewan seperti jaringan otot, jaringan darah, dan jaringan yang terdapat pada organ-organ seperti hati dan pankreas. Kemudian dapat juga melakukan pembuatan dari preparat jaringan yang terbuat dari organ tumbuhan seperti daun, batang, dan akar. Selain itu juga dapat dibuat preparat smear untuk hapusan darah. Selain laboratorium, jurusan biologi juga memiliki beberapa fasilitas penunjang seperti herbarium malangensis, laboratorium sentral mineral dan material maju, dan greenhouse. Greenhouse merupakan sarana terpadu yang digunakan sebagai penunjang kegiatan pendidikan dan penelitian di laboratorium biologi. Adapun fasilitas yang terdapat di greenhouse antara lain mesin pencacah, furnace, olfaktometer, dan ruang diskusi. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan di dalam greenhouse antara lain budidaya serangga, preferensi serangga, pemeliharaan tikus dan mencit, budidaya ikan, perlakuan bahan makanan, kultur alga, budidaya anggrek dan tanaman hias, budidaya tanaman hortikultura secara aquaponik, hidroponik, dan vertikultur, dan pembuatan berbagai bahan pakan ternak. Selain itu, di greenhouse juga terdapat beberapa fasilitas yang dapat digunakan, antara lain mesin pengolahan kompos, sangkar burung, kandang kupu, kandang jamur, sungai, dan area diskusi terbuka.